Dia pesan sama Bapak Kafi, hati-hati Kafi, kamu harus adil. Kalau tidak kamu ingin malu nanti di hadapan Allah, punya istri 2 harus adil. Loh, yang adil ini susah. Ya, lah kalau tidak adil, lah menghadap ke Allah ini miring nanti. Kata Ki Khalil miring, saya lihat ini. Ya, kalau besok ada laki-laki Bu di akhirat jalannya miring terus, berarti istrinya itu tidak diadil. Punya istri lebih dari 1 tidak adil. Ingat itu, teliti saja itu nanti. Kembali ke tadi loh, ini salah satunya. Jadi apa? Nikmat akan ditambahi oleh Allah. Nikmat ditambahi, tapi ikhlas Bu nggih. Harokat di NU ikhlas. Jangan mengharapkan dapat apa, jangan. Ikhlas. NU itu khidmah, akan ikhlas, Al-Ghufran akan ditambah nikmat oleh Allah itu. Itulah NU. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapat barokah Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Sebenarnya ingin menerangkan ke NU-an yang lebih panjang, nanti sajalah. NU ini didirikan oleh Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, para aulia, para ulama. Muassisnya ini semua kekasih-kekasih Allah. Tidak sembarangan NU ini berdiri. Untuk apa NU didirikan? Untuk menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah di Nusantara khususnya, umumnya di dunia. Kalau demikian, ini pemikiran dari Kiai Hasbullah mengatakan kepada gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak akan melanjutkan niatnya, tujuannya, kerjaannya sebelum istikharah. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari secara singkat, ini istikharah di Madinah, di dalamnya ke Mekah, di makam Rasulullah. Loh, singkat cerita ketika istikharah, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini dirawuh oleh Rasulullah, bukan lewat mimpi, tapi Rasulullah rawuh langsung hadir di Hadratus Syekh, mengatakan, wahai Hasyim Asy'ari, silakan dirikan organisasi di Nusantara, tetapi sebelum mendirikan, kalian para ulama harus minta restu kepada wali kutub yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan, yang nomor 2 Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, maka dari itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini langsung mengajak sebagian ulama di Nusantara yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, ini dikumpulkan di Jombang. Maka matur kepada Habib Hasyim bin Yahya. Sebelum matur ke Habib Hasyim bin Yahya, mbah dari Habib Lutfi, maka apa? Habib Hasyim mengatakan, saya restui niat kamu mendirikan organisasi untuk menjadi wadah ahli sunnah wal jamaah di Nusantara. Saya restui kalian. Tapi kalian semua para ulama silakan ke Syekhona Khalil. Lah, yang ke Syekhona Khalil ini susah. Kenapa? Karena Syekhona Khalil ini terkenal wali kutub, tapi kutbul karomah. Yang terkenal karomanya, hampir semua ulama di Nusantara ini ada sanad hubungan ilmu guru kepada beliau. Jadi Hadratus Syekh ini mengajak 46 ulama se-Indonesia. Dari Sulawesi 46 ini, di Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dipanggil oleh Hadratus Syekh ke Tebuireng. Ketika itu dimusyawarahkan sebelum ulama terjadi, dibikin. Maka apa? Maka Hadratus Syekh ngajak para ulama ke Bangkalan, ke Madura untuk ke Syekhona Khalil. Nyampe di Bangkalan, tidak ada yang berani matur ke Syekhona Khalil. Kenapa? Karena gurunya para ulama yang ada di situ semua. Gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Hasbullah, gurunya Kiai Wisri Samsuri, gurunya Kiai Hasan Kenggong, ya, gurunya Kiai Mutawakkil Allah, kemudian gurunya yang dari Buntet itu, Mbak Abbas Buntet, semuanya situ. Tidak ada yang berani matur. Kan tidak ada berani matur, pergilah ke Cengkaibuan, yaitu ada di menantunya Kiai Muntaha. Kiai Muntaha suruh matur lagi. Mantu yang dibuat tok sotok, kata Maduranya. Kiai Muntaha yang maturkan ke Syekhona Khalil. Ketika matur Kiai Muntaha ke Syekhona Khalil, sebelum dawuh Kiai Muntaha, Syekhona Khalil sudah mengatakan silakan dengan membacakan satu ayat. Ketika membacakan satu ayat, ya, ayatnya agak panjang, saya lupa itu, nggak hafal ayatnya, itu maka apa? Disampaikan oleh Kiai Muntaha. Ketika itulah para ulama sujud syukur di dalam Kiai Muntaha, yaitu mendapat restu, lampu kuning, bukan terbentuk, belum terbentuk NU. Maka pulang ke daerahnya masing-masing mengajar para ulama, para kiai yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, ya, yang Madura pulang semuanya.
Aktivitas seperti biasa. Loh, tidak lama kejadian itu, maka terjadilah yang diceritakan oleh Kiai Zainal Arifin tadi itu. Syekhona Khalil memanggil Kiai As'ad, disuruh ke Tebu Ireng. Loh, ketika suruh Tebu Ireng, apa yang dikatakan? Suruh ngantar tongkat. Ya, panjang ini ceritanya. Singkat cerita, ngantar tongkat nyampe di Tebu Ireng. Ini apa? Sebelum kasih tongkat, Syekhona Khalil mengatakan, ya As'ad, bilang sama Hasyim Asy'ari, bamatil kabiyaminika ya Musa, qala ya asai atawakau alaiha wa ushibi ala ghanami waliyafiya arif ukhra. Di surat Kahfi, Syekhona Khalil baca ayat ini. Maka apa? Maka ya As'ad nyampe Tebu Ireng, mengatakan salam dari gurunya Syekhona Khalil, kemudian diambil tongkatnya. Apa kata guru saya? Guru saya mengatakan, Syekhona Khalil mengatakan, wa matil kabiyaminika ya Musa, qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ushibi 'ala ghanami. Lah, ayat ini yang dibaca. Alhamdulillah, dapat terang organisasi NU akan berdiri. Ulang secara singkat ya, saat ke Bangkalan lagi. Masalah uang tadi sudah diterangkan sama Pak Zainal, tidak saya terangkan lagi. Ketika pulang ke Bangkalan, dapat beberapa hari dipanggil lagi As'ad. Masih ingat kamu kepada rumahnya Hasyim Asy'ari itu? Engki Kiai, masih ingat. Antarkan tasbih ini ya kepada Hasyim Asy'ari. Engki Kiai. Sebelum ngasih tasbih itu, Syekhona Khalil membaca ya Kohar. Tasbih dipanggil, pegang, ditarik ya Kohar. Ya Kohar, ya Jabbar. Ya. Kemudian dibuka songkok Kiai As'ad, kasih kepalanya. Loh, kok kepalanya? Iya Kiai, itu haknya Kiai Hasyim. Saya tidak berani memegang. Taruh di leher saya, ditaruh sama Syekhona Khalil. Secara singkat, pergi ke Tebu Ireng. Nyampe Tebu Ireng, ada apa? Wahai binti As'ad, saya kesini Kiai Hasyim Asy'ari, disuruh ngantar tasbih sama Syekhona Khalil. Oh ya, mana tasbihnya? Ini, ambilkan. Tidak berani Kiai, takut su'ul adab, takut su'ul adab, takut juga tata kerama. Maka diambil. Apa pesan beliau? Beliau hanya membaca ya Kohar, ya Kohar, ya Jabbar. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, alhamdulillah, NU mutlak akan saya dirikan, dan siapa yang ngaco-ngaco sama NU akan hancur. Ya Kohar, ya Kohar, ya Jabbar. Ini. Lah, disitulah maka NU ini berdiri, dideklarasikan di Surabaya, ya, setelah membentuk Komite Hijaz. Panjanglah ceritanya, lain waktu insya Allah saya terangkan secara detail. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, cuman perlu saran dari guru saya dulu ketika mau ngaji, para muassis, para pengurus NU, mulai dari anak ranting MBC sampai PW, ini jangan dianjurkan ketika mau ngaji, jangan lupa ngirim Fatihah kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil Bangkalan, Habib Hasyim bin Yahya Pekalongan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ridwan Abdullah, kemudian Kiai Hasan Kipu, dan wajami muassis. Kemudian jangan lupa yang terakhir yaitu Kiai Nur Hasan Sidogiri. Kiai Nur Hasan Sidogiri. Ya. Kenapa Kiai Nur Hasan? Karena yang mendirikan lambang NU adalah Kiai Ridwan dengan istirohnya Kiai Ridwan Abdullah. Setelah lambang NU diaturkan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, silakan Kiai Ridwan sampean ke Sidogiri, tanyakan kepada Kiai Nur Hasan Sidogiri, cocok tidak lambang ini. Ketika nyampe di Sidogiri, maka yang melonggarkan tali, itu ada tali itu kan, longgar ya, tidak rapat kan? Itu yang menyuruh tali lambang Nahdlatul Ulama itu dilonggarkan, itu adalah Kiai Nur Hasan Sidogiri. Sedikit perintahnya tapi mengandung arti yang sangat besar. NU adalah rahmatan lil alamin. NU itu selalu menjaga jagat, menjaga dunia dengan diikat tali meskipun tidak rapat. Apa tujuannya? Semuanya bisa masuk ke NU, tidak repot sama sekali. Maka dari itu NU adalah termasuk organisasi yang rahmatan lil alamin. Kiai Nur Hasan Sidogiri gurunya Kiai Masdar.
Wallahu a'lam bishawab. Cuman ini yang bisa kami sampaikan. Lain waktu insya Allah kalau ingin detail ke NU-an kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, ngopi lagi. Dari saya mohon maaf para kiai, para pengurus NU, mulai dari anak ranting, ibu-ibu muslimat ya yang sangat kami muliakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.